Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini ya saya mau mencoba mereview ya dan mungkin unboxing artikel Ballow. Nah, jadi ya sebelum kita bahas tentang artikel Ballow ya, saya mau beritahu dulu ya kalau misalkan tinggi badan saya 170-an, berat badannya 80, antara 80-85 ya itu berat badannya, dan ini saya pakai size L. Jadi buat kalian ya, buat apa ya, biar ada referensi ya, soalnya kan kalian juga suka bingung ya masalah size chart gitu ya. Makanya saya pokoknya setiap video ya, sebelum saya review produknya, pasti saya kasih tahu dulu berat badan saya dan tinggi badan saya berapa. Jadi biar apa ya, biar ada ya acuan lah atau referensi buat kalian gitu ya, biar kalian gak salah pilih size. Nah, ini untuk polos sendiri ya, saya kan baru disebutin ya tinggi badan sama berat badannya. Nah, ini kan pakai size L. Kalau kata saya sih cukup pas ya kalau misalkan pakai size L. Jadi space-nya dikit banget. Mungkin kalau misalkan enaknya sih di XL ya. Kalau misalkan pakai, kalau PB sama BB-nya hampir sama kayak saya. Cuman kalau misalkan saya pribadi ya, saya mungkin pilih size L sih ya. Soalnya enaknya ngepas gitu ya. Meskipun ya perut kelihatan buncit gitu ya, tapi ya nggak tahu ya, nggak tahu kenapa sukanya sama yang ngepas aja gitu ya si bajunya kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan kalian ya kurang suka sama yang ngepas, mungkin bisa lah ya naik satu size gitu ya, jadi XL. Soalnya kebetulannya untuk polo short ini ya pakai size lokal ya, jadi selisih size-nya tuh cuman tiga angka gitu. Misalkan ya S atau M nih 51, nah ke M nya tuh paling 3 cm, berarti 54 lah gitu ya, cuman beda 3 cm lah. Jadi kalau misalkan kalian nih biasa ya pakai S nya kebetulan habis nih, bisa kok naik ke M kalau misalkan kalian suka sama artikelnya, daripada ngedapet gitu ya. Ya yang pentingnya beda satu size nggak apa-apa lah gitu, soalnya toh masih bedanya 3 cm. Soalnya kan kalau misalkan baju ya, biasanya kalau misalkan udah dicuci itu biasanya nyusut gitu ya, meskipun nggak terlalu gede ya, tapi adalah selisih nyusut 1 cm atau 2 cm gitu. Jadi kalau misalkan kalian udah dicuci ya, otomatis bakal kecilin lagi, ngurangin lagi gitu untuk size chartnya sendiri. Oke, kita lanjut ya, bahas ke artikelnya. Nah, jadi untuk Ballow sendiri ini masih saudaraannya sama Fronto yang kemarin udah sempet dibahas gitu ya, cuman bedanya di garisnya aja sih. Jadi kalau misalkan Ballow garisnya warnanya kuning ya, tetap sama kok kayak Fronto, garisnya cuman ada di bagian kerahnya aja, dan garisnya juga tetap ada dualis, tetap dua ya, enggak satu atau enggak tiga. Terus untuk bagian ya kancingnya juga sama ya, dikasih dua, atas sama bawah, sama di bagian kiri juga sama, ada embroidery-nya juga sama juga kayak Fronto gitu ya, sama di bagian tangan kiri kanan juga. Ini cuman bahan polos ya, nggak dikasih garis lagi, jadi yang ada garis ininya cuman di bagian kerahnya aja, jadi bagian tangannya polos. Jadi buat kalian ya yang suka sama apa ya, yang bagian tangannya polos ya bisa lah ya beli Ballow gitu ya. So kan ada yang suka juga sama garisnya dua ya, pokoknya mah di tiap tangan kan ada yang suka ada garisnya, ada yang suka di bagian kerahnya aja gitu. Jadi baik aja selera kalian. Nah, kebetulan untuk di isu sekarang Fronto sama si Ballow emang di bagian tangannya nggak ada garis dua atau nggak dikasih rip lagi, jadi cuman bahan polosnya aja. Jadi untuk Ballow ya, bagian depannya gini ya, nggak ada yang bisa dibahas lagi, soalnya emang sama banget sama Fronto, cuma beda jenisnya aja. Lanjut ke bagian belakang ya. Nah, untuk bagian belakang juga pengen ya, di sini ya ada pinnya juga ya, sama juga sih sama kayak Fronto ya untuk Ballow, jadi nggak ada bedanya sama sekali. Untuk ke bawah juga polos, nggak ada apa-apanya lagi. Nah, jadi sebelum kita ke kesimpulan sama closingnya, kita lihat dulu detail-detail Ballow. Nah, ini ya untuk artikel Ballow dari plastik sama aja, nggak ada yang aneh. Kita langsung ke artikelnya. Oke, kita mulai dari tagnya dulu ya. Ini untuk tagnya ya, ada nama artikelnya Ballow sama harganya di 199, dan ini juga ada barcode-nya juga. Nah, kalau misalkan dibalik ini ada stiker maternalnya juga. Nah, kalau dibalikin lagi nggak ada sih, nggak ada apa-apa, cuman kertasnya doang, tapi ada lambang maternalnya. Oke, lanjut ke bagian pundaknya ya.
Untuk bagian pundaknya sendiri, ini bagian ketemu dari atasnya. Dari atasnya ada size-nya ya, sama di sini juga ada, ini ada nama, alamat yang kayak gitu lah ya. Sama nomor kontaknya juga di sini bisa kalian tulis juga. Terus sama di belakangnya juga nih ada ini, dikasih lagi puringnya di belakangnya. Puringnya ada motifnya, jadi nggak polos hitamnya. Oke, lanjut ke, nah ini untuk detail ini, detail bentar, untuk detail kancingnya ada tulisan maternal disaster ya, ada 2 biji. Oke, lanjut ke, nah belah kirinya ini dia ada embroidery juga ya, embroidery page. Dia bukan di sablon tapi embroidery di sebelah kiri. Nah, banyak ornamennya sih, cuma gitu aja ya untuk bagian depan. Nah, sekarang ini mulai dari ini kita ke bagian kerahnya. Nah, ini untuk kerahnya jadi emang ada garis ya, atau garis kuning, dua garis. Udah sih, jadi cuma di bagian lehernya aja. Nah, untuk di bagian tangannya polos ya, nggak ada apa-apanya lagi. Jadi nggak dikasih bahan tip juga. Jadi ini emang garis duanya cuma di bagian lehernya aja. Nah, kita lanjut ke, nah di sebelah kanannya, di sebelah kanannya ada tag maternalnya. Bentar ya, fokusnya ya. Nah, di bolak-balik ya. Nah, maternal. Nah, untuk di bagian kiri kanan juga ya, pasti ada ini ya, ada belahannya juga. Untuk di setiap polos shirt maternal, jadi emang nggak polos banget ke bawah rata gitu ya, tapi emang ada belahannya juga. Nah, untuk dari jahitannya juga rapi ya, standar distro juga. Oke, lanjut ke bagian dalam nih. Dalam ada apa lagi? Oh ya, dalamnya mungkin ada ini ya, kalau yang kalian buat nanya, Kak, tagnya mana? Cuma ya kebetulan tagnya salah nih kayaknya. Harusnya kan Secreta House, tapi ini Dextrictron. Ya biasalah, mungkin salah dari bagian tukang jahit ya. Tapi aman lah ya. Cuman salah ya masukin ini sih, isunya aja. Harusnya kan Secreta House, tapi ini Dextrictron. Oke, nah di bagian belakangnya juga ada ini, ada tutorial cara mencuci dan menyetrika yang baik dan betul. Oke, bagian dalamnya nggak ada apa-apa lagi, kosong. Lanjut ke belakang. Nah, untuk belakang nih, ada ini, ada button atau ada pinnya gitu, lambang maternal. Biasa kan suka diaplikasikan ke kerah kemeja maksudnya ya. Tapi di sini ada di belakangnya sekarang untuk setiap polo shirt. Jadi cuman ada ini doang sih di bagian belakangnya. Kalau ke bawahnya lagi nggak ada sih, ada apa-apa. Udah polosan aja. Mungkin cukup segitu aja ya untuk detail balau. Nah, tadi udah lihat kan untuk detail balau. Nah, sekarang lanjut ke kesimpulan. Jadi kesimpulan dari artikel balau, mungkin kesimpulannya apa ya? Ya hampir mirip lah ya kayak Fronto kemarin. Jadi emang gak ada yang menarik gitu ya, soalnya emang sama aja kayak Fronto, cuma bedanya ya di warna listnya aja, seperti yang tadi saya sebutin di awal gitu ya, di awal video. Jadi ya kayak gini sih, nggak ada yang menarik gitu untuk follow shirt balau. Cuman ya kalau misalkan nih kalian kehabisannya yang warna putih listnya, masih bisa kok ke kuning. Itu juga kalau misalkan kalian suka, atau nggak nih kalian bosen ya sama yang listnya aduh putih terus ya, mau coba warna lain nih, bisa nih ya ke warna ini balau yang kuning kalau misalkan kalian suka gitu. Soalnya bagi ke selera sih, kalau misalkan saya pribadi kalau disuruh beli enggak deh kayaknya kalau saya pribadi, soalnya emang kurang suka sama yang polos gini sih. Kalau saya pribadi sih lebih suka yang full ada listnya juga sampai ke tangannya juga. Kalau ini sih enggak sih. Jadi kalau misalkan kalian suka ya beli aja gitu ya. Jadi untuk kesimpulan balau ya udah kayak tadi disebutin tadi di awal ya, nggak ada yang menarik
Oke, lanjut ke closing. Nah, jadi buat kalian ya, makasih banget yang udah mensupport kita dengan cara subscribe, like, komen, dan membeli produk di marketplace kita. Itu juga bentuk salah satu dukungan kalian atau support kalian buat kita gitu. Nah, buat kalian yang belum support, ditunggu banget ya supportnya. Terus amin ya. Jadi untuk pengirimannya, jam pengiriman di saya gitu ya, itu setiap pengiriman tuh jam 7 sampai jam 9 ya range-nya gitu ya. Jadi ditunggu aja ya notifikasinya gitu. Jadi kalau misalkan belum berubah di antara jam 7 atau sampai jam 9, jangan ditanya dulu ya, paling ditanya nanti aja kalau udah jam 10 atau jam 11 atau mungkin besoknya lagi aja. Misalkan ditanyain, kak kok belum berubah sih notifnya, kak kok belum dikirim sih barangnya, baru ditanyain gitu. Jadi jangan ya, kalian baru juga beberapa menit gitu ya atau beberapa jam gitu ya udah tanya lagi, kak kok belum dikirimnya. Jadi intinya sabar dulu ya, pokoknya sesuai jadwal, sesuai antrian juga. Terus sama ini juga kalau misalkan pembelian dikit tuh tetap dapat stiker ya, cuma stikernya nggak ori, jadi KW gitu untuk stikernya. Nah, untuk stiker yang ori dijual terpisah ya, jadi buat kalian yang pengen stiker ori bisa kok dijual terpisah, sama kita juga disediain kok, jadi bisa beli satuan. Kalau misalkan sebenarnya udah dikasih ya di tagnya gitu kan, apalagi yang baru udah ada juga ya stiker materialnya, ya seharusnya udah cukup lah ya buat kalian juga gitu dapat stiker. Toh kalau misalkan kalian pengen stiker banyak ya beli stiker pack, jangan minta kak banyakin stikernya, sedangkan kita juga kalau misalkan ya di store ada juga pengen kasih satu, meskipun kita belinya banyak juga gitu kan, kita juga bisa apa-apa gitu kan. Jadi ya kita juga modal lagi buat beli stikernya, yang stiker pack isi 10 sengaja dijual terpisah buat kalian kalau misalkan kalian mau beli satuan ya. Jadi mohon dimengerti banget gitu ya sama kalian yang minta stiker gitu yang banyak, beli yang stiker pack udah simpel dapat 10 ya, daripada minta atau gimana gitu ya. Jadi gitu ya, jadi pusing lah kita yang gitu, rudet gitu ya kita yang gitu. Jadi kadang kalian tuh malah ngebahas stiker bukan produknya gitu, jadi kalian tuh mau beli produk apa beli stiker. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.